Kembali lagi dalam program Dialog Kaltim di Inews Kaltim dengan saya Rizky Amelia. Kasus dugaan penipuan yang telah menjadi SP3 melibatkan 2 oknum DPRD Provinsi Kalimantan Timur dilanjut atau ditutup. Di sini saya akan membahas secara tuntas bersama 2 orang inspiratif. Pertama dengan Ibu Irma Suryani dan ada Bapak Syamsuddin selaku akademisi Fakultas Hukum Untak Samarinda. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu. Di sini mengenai pertama kasus cek kosong yang melibatkan oknum DPRD dilanjut atau ditutup, bolehkah Ibu menjelaskan mengenai kasus kronologi terjadinya, bagaimana kasus ini? Ya, awalnya Ibu Nur Fadia, istri dari Pak Hasanuddin Mas'ud, itu datang menemui saya untuk mengajak berbisnis solar laut. Akhirnya terjadilah transaksi, saya kasihkan uang tunai ke dia 2,7 miliar. Dengan iming-iming keuntungan 60-40. Oke. Saya tanya, kenapa saya 40, kamu 60? Dia bilang, karena dia yang koordinasi di laut, terus dia juga yang punya bunker, dan dia karyawan dan lain sebagainya. Sesudah dia kasih uang, setelah berapa bulan itu nggak ada kejelasannya, nggak ada juga yang dia janjikan keuntungan 60-40 itu. Akhirnya sekitaran bulan Desember itu dia datang ke saya ngasih cek, ini dicairkan aja Kak Irma ceknya, karena kan saya minta terus uang saya. Ya udahlah, saya bilang kamu balikin uang saya aja, nggak usah yang lainnya. Maksudnya nggak usah keuntungan dan lain sebagainya. Saya minta dikembalikan uang saja. Akhirnya dia kasihkan cek 2,7 miliar itu. Nah setelah itu kan cek itu tertanggal 20 Desember 2016. Nah sebelum begitu cek itu jatuh tempo, saya tanya ke dia, sebelum jatuh tempo ya, berapa hari saya tanya, ini kamu tolong isi ya. Karena saya bilang saya mau clearing, saya mau jalankan. Ya dibilang iya terus kan gitu. Akhirnya cek itu saya jalankan setelah mau 3 bulan. Karena masa kadaluarsa cek itu 3 bulan 90 hari ya gitu. Nah terus begitu sudah mau mendekati 3 bulan, saya udah peringatkan dia berkali-kali. Akhirnya saya clearing cek itu. Saya clearing, saldo tidak cukup. Saya 3 kali clearing gitu. Nah terus setelah itu di tahun 2018 itu saya kan tagih terus nih ke dia nih setelah saya clearing gitu. Saya bilang gimana ini? Saya laporin loh nanti, saya bilang gitu. Ini unsur pidananya jelas, saya bilang itu karena cek kosong, saya bilang gitu. Jangan dulu lah Kak Irma, dia bilang gitu. Nah akhirnya dia datang ke saya di awal tahun 2018. Dia kasih sertifikat sama BPKB-nya. Dia bilang, Kak Irma ini pegang aja dulu. Nanti saya ada uang, saya tarik kembali cek yang sudah di-clearing dengan BPKB dan sertifikat gitu. Ya akhirnya juga saya telepon terus, ini gimana nih gitu kan. Saya juga teleponnya nggak pernah aktif lagi gitu kan. Saya datang juga, saya sulit menemuin ya gitu kan, sulit gitu. Ya akhirnya saya laporkan. Oke. Ya. Seperti itu kronologi terjadinya kasus dugaan penipuan tadi. Kemudian di sini yang ingin kami tanyakan, apakah sebelumnya ada hubungan rekan kerja, teman atau keluarga dengan oknum pertama tadi? Ya, tahun 2010 saya kenal ya, sama-sama teman arisan gitu. Yang saya jual beli barang branded gitu. Saya kan berteman, jual beli barang branded, perhiasan segala macam. Nah, di 2016 itulah dia mengajak saya berbisnis. Karena kenapa saya percaya? Karena selama ini kan memang bisnis perusahaan mereka kan itu gitu, bergerak di bidang solar gitu. Jadi ya. Ibu udah kenal dengan oknum tersebut di tahun 2010 ya. Mohon izin Ibu Irma, berbicara mengenai kepercayaan. Sejak awal diberikan cek tadi, apakah ada rasa kejanggalan dalam diri Ibu Irma? Nggak ada.
Karena kan saya mengenal dia dari tahun 2010. Nggak ada perasaan saya curiga atau apa, nggak ada. Karena memang saya percaya. Dari awal, dari kita tahun 2010 kita ada jual beli barang branded gitu kan. Nah terus beralih dia ngajakin saya bisnis solar, saya kasihkan uang dan lain sebagainya, itu saya tidak ada berpikiran negatif. Oke, baik Ibu Irma. Dari kalimat yang kami dapatkan, ada yang mengatakan pelapor menjadi terlapor. Di sini saya pribadi sangat penasaran dengan Bapak selaku akademisi Fakultas Hukum Untak Samarinda. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kalimat yang sering kita dengar dan kasus ini sudah lama. Akan tetapi adanya ketertutupan, adanya terbatasan mengenai Polresta Samarinda sehingga dinyatakannya SP3. Bagaimana pandangan Bapak? Baik, terima kasih ya. Kalau mendengar cerita dari Ibu Irma tadi bahwa dia bekerja sama dengan seseorang dan kemudian seseorang tersebut mengiming-imingi imbalan atau bagi hasil dengan 40-60 gitu ya. Akhirnya Bu Irma memberikan memberikan uang tersebut ya. Tetapi dalam perjalanannya kita lihat bahwa dari ceritanya tadi bahwa usaha tersebut menjadi tidak jelas sehingga Ibu Irma meminta pengembalian uang 2,7 miliar yang diserahkan kepada oknum tersebut. Ya. Tetapi kemudian oknum tersebut mengembalikan dengan memberikan cek kosong, cek kontan itu ya, cek kontan. Bukan BG ya, bukan Pak, cek kontan. Nah, dengan pemberian cek itu seseorang kalau mengeluarkan cek dia sudah harus tahu bahwa cek itu sudah ada uangnya. Iya. Ketika dia memberikan cek ternyata bahwa yang dikeluarkan tersebut tidak ada dananya, di situ ada niat namanya mens rea. Yeah. Mens rea itu perbuatan hukum yang kemudian itu melakukan perbuatan tindak pidana sebenarnya. Jadi dengan memberikan cek yang ternyata pada saat memberikan itu ceknya itu belum ada isinya, di situ sudah ada niat dia untuk menipu sebenarnya. Jadi di dalam pasal 378 KUHP di situ disebutkan bahwa penipuan itu adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan, kalimat-kalimat apa yang kemudian orang bersedia menggerakkan uangnya untuk menyerahkan barang kepadanya tersebut dan sebagainya, atau memberi hutang atau menghapuskan piutang, itu ancamannya 4 tahun. Penipuan dengan ancaman 4 tahun. Nah, kalau melihat dari cerita tadi bahwa pada saat dia memberikan itu dia harus sudah ada uangnya. Iya. Maka dari situ dengan batas waktu yang diberikan di dalam undang-undang bahwa cek itu kadaluarsanya 90 hari. Jadi sebelum 90 hari itu sudah diuangkan, tapi ketika diuangkan tidak ada berarti tindak pidana sudah terjadi di situ. Sudah terjadi tindak pidana sehingga bisa saja melaporkan orang yang mengeluarkan cek tersebut sebagai melakukan penipuan. Itu kalau cek itu bisa kemudian kan penyidik bisa melihat pada saat tanggal berapa cek itu dikeluarkan, bisa dicek di bank pada saat itu ada enggak dananya pada saat dia mengeluarkan cek tersebut. Kalau belum ada, uangnya itu sudah ada niatnya dia mau menipu. Mens rea-nya sudah nampak di situ. Apalagi kalau ternyata dalam kasus-kasus bahwa cek itu ternyata sudah ditutup atau perusahaan itu sudah tidak aktif lagi, tapi melakukan cek itu sudah jelas penipuannya. Oke, baik Bapak. Biasanya begitu, banyak terjadi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Irma dan Bapak Syamsuddin. Di sini kita membahas mengenai SP3 tadi. Ya. Di sini sudah dijelaskan juga mengenai penyidik tadi. Kemudian kita juga membahas mengenai kode etik. Menurut Ibu Irma, ya, bagaimanakah kode etik yang sudah terjalankan? Dan kami di sini sebagai pengamat, bukan berarti di sini kami tidak hanya ingin mendengar dari satu sisi saja, tapi kita juga pasti membutuhkan dari sisi yang lain. Akan tetapi kasus ini kasus ini tidak sebentar. Kasus ini sudah lama kita dengar. Ya. Kemudian yang kita dapat dan bisa simpulkan, mengapa SP3 ini dinyatakan atau dikeluarkan oleh pihak Polresta Samarinda? Bolehkah Ibu menjelaskan? Justru itu menjadi pertanyaan saya kepada Polresta. Alasan apa itu dihentikan? Sementara ini sudah ada pernyataan dari Bank Indonesia menyatakan bahwa ini kategori cek kosong.
Kalau toh memang mau di SP3, alasannya apa? Begitu. Baik. Sampai sekarang pun juga belum mendapatkan alasan mengapa kasus ini dimasukkan ke dalam SP3, Ibu? Iya, nah itu satu. Yang kedua, yang saya heran juga kepada Polres. Cek ini diberikan kepada saya, ternyata perusahaan itu sudah pilot. Iya. Kalau tidak salah di bulan April 2016. Kenapa Polres tidak mendalami? Cek ini bisa beredar. Sementara perusahaan sudah pilot, ada putusan niaganya. Sementara kalau perusahaan sudah pilot, setahu saya, itu cek harus ditarik, harus dikembalikan. Rekening bank juga sudah tutup, kan begitu. Oke, Begitu, baik. Amel. Baik, terima kasih Bu Irma dan hadirin yang berbahagia. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya.